Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun melintas dengan kecepatan tinggi, disertai dengan 6 suara gouge yang tumpul, dan suara tulang yang patah. Keenam pria itu bergegas menuju Tan Yun yang pergi terbang terbalik dengan kecepatan 2 kali lipat dan jatuh dengan keras di seberang jalan. Wow. 6 penjaga menyemburkan darah, wajah mereka pucat, mencengkeram dada mereka yang runtuh, dan berteriak ngeri di tanah. Kamu hanya tingkat pertama alam hukuman, tetapi kamu bahkan lebih kuat dari kami, ucap dari 6 penjaga itu. Wah, tunggu tuan muda ini, ucap Xia Houxuan. Xia Houxuan berkata dengan kejam, dan kemudian dia naik ke udara, mencoba melarikan diri. Kembalilah kepadaku, ucap Tan Yun di langit rendah. Tubuhnya seperti anak panah tajam yang melesat menembus kehampaan, dan tangan kanannya memegang pergelangan kaki Xia Houxuo. Apa yang ingin kamu lakukan, ucap Xia Houxuo ketakutan. Tentu saja itu menghapusmu, ucap suara acuh tak acuh Tan Yun keterlaluan. Aku adalah tuan muda ketiga dari Xiahu Mansion, beraninya kamu, ucap teriak Xia Houxuo. Lihat apakah aku berani, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, dia menukik ke langit, mengambil Xia Houxuo dengan tangan kanannya, dan menghancurkannya ke tanah. Boom, dengan suara keras, Tan Yun menghancurkan Xia Houxuo ke tanah. Segera, tanah itu ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Ah, lengan kananku, ucap teriak Xia Houxuan. Tulang lengan kanannya yang menyentuh tanah lebih dulu patah, dan tulang putih menonjol dari kulit, yang sangat menakutkan. Mencicit, Tan Yun maju selangkah dan menginjak lengan kiri Xia Houxuan dengan kaki kanannya, perlahan mengerahkan kekuatannya. Jangan, ucap Xia Houxuan berteriak ngeri. Haha, senyum jahat terbentuk di sudut mulut Tan Yun, apakah kamu tidak benar-benar ingin mematahkan lengan orang lain? Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya patah tangan, ucap Tan Yun. Retak. Kaki kanan Tan Yun memberikan sedikit kekuatan, dan darah berceceran, menginjak-injak tulang lengan kiri Xia Houxuo. Ah, Xia Houxuan meraung dengan memilukan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap dari Xia Houxuan. Aku akan menemanimu kapan saja, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Aku lupa memberitahumu, prinsip hidupku, Tan Yun, adalah menggandakan pengembalian, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, ketika Xia Houxuo bingung, dia kemudian menjadi jelas, apa yang disebut Tan Yun menggandakan pengembalian. Bang, ekspresi Tan Yun tegas, dan dia menginjak lutut Xia Houxuan satu demi satu. Kemudian, Tan Yun menendang Xia Houxuo yang anggota tubuhnya dicabut, dan menghancurkannya di samping 6 penjaga. Bawa tuan muda ini pergi, ucap Xia Houxuan mata Xia pecah kesakitan. Baik tuan muda ketiga, ucap ke-6 penjaga menahan rasa sakit dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Salah satu dari mereka hendak membungkuk untuk mengambil Xia Houxuan, ketika suara acuh tak acuh datang dari belakang. Apakah aku membiarkan kalian pergi, ucap dari Tan Yun. Penjaga itu membeku dan kembali menatap Tan Yun. Xia Houxuan memelototi Tan Yun dengan mata merah. Apalagi yang kamu inginkan, ucap Xia Houxuan. Tan Yun tersenyum dan memberi isyarat. Cincin abadi yang jatuh di tanah di aula utama kantor pusat toko berubah menjadi seberkas cahaya dan menelannya ke tangan kanan Tan Yun. Tan Yun memegang cincin abadi dan mengambil langkah ringan. Detik berikutnya, dia muncul di depan Xia Houxuan, menginjak wajah Xia Houxuan, dan mencibir, aku ingin kamu berbaik hati padaku, telan cincin itu, ucap Tan Yun. Setelah menghancurkan Xia pipi Houxuan dengan kakinya, dia melemparkan cincin abadi ke tanah dan berkata tanpa ragu, aku hitung sampai 3, makan cincin abadi untukku, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengangkat jari kakinya. Setelah menginjak cincin abadi, dia berkata dengan acuh tak acuh, 1. Jangan terlalu banyak menipu orang, ucap dari Xia Houxuan meraung dengan suara serak. Apakah aku terlalu sering menggertak orang? Apa yang aku ganggu hanyalah seekor anjing yang menggigit orang tanpa pandang bulu. 2. Ucap Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Xia Houxuan hampir pingsan. Tan Yun sengaja tidak mengatakan bahwa jika dia tidak menelan konsekuensi dari cincin abadi, dia akan menghancurkan hati Xia Houxuo. Xia Houxuan menatap Tan Yun dengan cahaya tajam di matanya, dia gemetar di seluruh tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, berhenti menghitung, aku akan menelannya, ucap dari Xia Houxuan. Setelah mengatakan ini,
Xia Houxuan berbaring di tanah, seperti anjing dan menelan cincin abadi yang dia injak Tan Yun ke dalam mulutnya. Oke, keluar, ucap Tan Yun mencibir. Setelah itu, penjaga membawa Xia Houxuan yang dipermalukan, dan 5 penjaga lainnya terbang dengan tendangan voli yang goyah. Pada saat ini, di aula utama kantor pusat toko, Zhang Yihan menatap Tan Yun, dan hatinya terkejut. Anak ini dia tidak menyembunyikan ranahnya, namun dia berada di tingkat pertama dan menghapus 6 orang di tingkat ke-6 tanpa berkeringat, sungguh lompatan katak yang tangguh untuk menantang kekuatannya. Dan putra ini tegas dan sembrono, mungkinkah dia magang dari orang yang bertugas di militer? Atau keturunan dari orang yang bertugas? Tapi seharusnya tidak, jika demikian, mengapa Wang Yuan mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mendapatkan 1.000.000 batu abadi tingkat rendah, ucap dari Zhang Yihan. Pada saat ini, hati Zhang Yihan penuh dengan keraguan, dan dia semakin memuji Tan Yun. Kemarilah anak muda, masuk dan bicara, ucap dari wajah Zhang Yihan berubah menjadi ramah, memberi isyarat kepada Tan Yun di luar aula. Setelah Tan Yun dan Chu Xiaosha memasuki aula, Zhang Yihan tersenyum dan berkata, "Anak muda," Wang Yuan dan lelaki tua ini berkata, "Lelaki tua ini tahu bahwa kamu ingin menyewa toko tetapi tidak ada batu abadi. Orang tua akan bertanggung jawab, Anda dapat menandatangani kontrak terlebih dahulu, dan sewanya akan dibayar kembali secara perlahan," ucap dari Zhang Yihan. Bagi Tan Yun, ini adalah kejutan. Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak kepada manajer Zhang karena telah membantu. Anda dapat yakin bahwa generasi muda akan membayar sewa ke bank Anda sebanyak mungkin," ucap dari Tan Yun. "Iya, orang tua ini percaya pada Anda," ucap Zhang Yihan mengelus jenggotnya dan tersenyum. "Siapa namamu?" ucap Zhang Yihan. "Aku Tan Yun," ucap kata Tan Yun jujur. Zhang Yihan tersenyum ramah, "Tan Xiaoyou." Kekuatan tantangan lompatan katak benar-benar membuka mata orang tua ini. "Saya tidak tahu apakah Tan Xiaoyou adalah keturunan jenderal mana di tentara," ucap dari Zhang Yihan. Tan Yun berkata, "Junior ini adalah di Suanyuan Xiancheng, baru saja masuk kemarin, tidak ada anggota keluarga junior di tentara," ucap Tan Yun. "Kemarin?" Alis putih Zhang Yihan bergetar, dan dia berkata dengan terkejut. "Itu tidak benar, sejauh yang saya tahu, pemilihan tentara abadi di Suanyuan Xiancheng sudah berakhir kemarin, dan tidak ada yang memasuki kota," ucap dari Zhang Yihan. Tan Yunhe berkata dengan jujur, "Manajer Zhang, junior bertemu dengan bangsawan kemarin, dan orang mulia itu membantu junior untuk masuk," ucap Tan Yun. "Yang mulia? Apa yang mulia?" tanya Zhang Yihan. Tan Yun berkata, "Orang yang mulia memiliki sebuah kata, dan generasi muda tidak boleh bertindak atas namanya, karena itu, saya juga meminta pelayan Zhang untuk menanggung saya, generasi muda benar-benar tidak bisa mengatakannya," ucap dari Tan Yun. "Baik, lalu lelaki tua ini tidak akan bertanya lebih banyak," ucap dari Zhang Yihan. Setelah berbicara, Zhang Yihan memerintahkan, "Wang Yuan, pergi dan beritahu Tan Xiaoyou cara membuka larangan formasi sewa Tan Xiaoyou," ucap dari Zhang Yihan. "Bawahan patuh," ucap Wacege Yuan. Setelah Wang Yuan menerima perintah, dia pergi ke aula lantai 2. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan slip giok dan menyerahkan slip giok itu kepada Tan Yun. Ada tertulis di sana cara membukanya, dan larangan toko. Setelah Tan Yun tersenyum dan menerima slip batu giok, Wang Yuan bertanya, "Bisnis apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan?" ucap Wang Yuan. "Ini hanya bisnis kecil, dan pil, susunan, peralatan, dan jimat semuanya akan dijual," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Zhang Yihan. "Junior memiliki permintaan yang tidak baik, aku tidak tahu apakah itu harus dikatakan," ucap dari Tan Yun. "Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya," ucap Zhang Yihan menjawab. Tan Yun berkata dengan jujur, "Manajer Zhang, saya tidak tahu apakah Anda memiliki senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi, aku ingin meminjamnya selama beberapa hari," ucap dari Tan Yun. Ketika dia sedikit malu, dia tersenyum lagi, "Tan Xiaoyou, lelaki tua ini menggodamu," ucap dari Zhang Yihan. Dengan itu, Zhang Yihan memutar tangan kanannya, dan sebuah istana 3 lantai seukuran saku muncul di tangannya. "Ini istana abadi waktu dan ruang biji master unggul," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba berbinar. Zhang Yihan tertegun sejenak, "Tan Xiaoyou memiliki penglihatan yang bagus. Mungkinkah kamu tahu seni pemurnian?" ucap Zhang Yihan.
Junior itu tahu sedikit, Tan Yun berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih senior, ucap Tan Yun. Zhang Yihan memberikan ruang peri ruang dan waktu biji sesawi kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan Zhang Yihan mengobrol sebentar lalu pergi. Melihat kembalinya Tan Yun yang menghilang, Wang Yuan bertanya-tanya. Tuan yang bertanggung jawab, mengapa Anda sangat membantu Tan Yun? Saya telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat Anda merasa begitu baik kepada orang luar, ucap dari Wang Yuan. Mata Zhang Yihan cahaya terang berkedip, Xiao Yuanzi, kamu perlu makan lebih banyak makanan ringan ketika kamu melakukan sesuatu. Tan Yun mengatakan bahwa dia memasuki kota kemarin, tetapi kemarin Jenderal Xuan Yuan yang pergi ke gerbang kota dan memberitahu orang-orang yang datang keluar kota untuk berpartisipasi dalam pemilihan, orang-orang kotaku untuk sementara membatalkan pemilihan prajurit abadi. Pikirkan, bagaimana anak ini Tan Yun memasuki kota, lalu siapa orang yang mulia di mulutnya, ucap dari Zhang Yihan. Mendengar ini, Wang Yuan terkejut dan berseru, maksud Anda Jenderal Xuan Yuan yang mengizinkan Tan Yun masuk, ucap dari Wang Yuan. Jika tidak, bagaimana menurut Anda? Zhang Yihan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Anda tahu, Jenderal Xuan Yuan adalah paman dari penguasa kota kita, dan orang tuanya sangat berprinsip. Tetapi orang tuanya mengubah prinsipnya dan bahkan setuju bahwa Tan Yun yang bukan seorang prajurit abadi atau tidak sesuai dengan persyaratan perintah perekrutan, akan masuk kota, yang cukup untuk menunjukkan, lelaki tua itu sangat menghargai putra ini. Saya pikir lelaki tua itu pasti telah mengetahui bahwa putra ini Tan Yun memiliki tantangan yang begitu kuat. Mata lelaki tua itu seperti obor, dan orang yang disukainya adalah orang yang bukan biasa-biasa saja. Lihatlah, Tan Yun akan melambung ke langit cepat atau lambat, bukan hanya pemilik toko, ucap dari Zhang Yihan. Mendengar ini, Wang Yuan sering mengangguk. Bos, orang tua Zhang ini melihat kemampuan Anda untuk melompati tantangan. Setelah itu sangat bagus untuk Anda, ucap dari Chu Xiaosha. Dalam perjalanan ke toko, Chu Xiaosha berkata dengan penuh semangat, sekarang kita memiliki toko, bahkan ruang peri ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi, lelaki tua itu bersedia meminjamkannya kepadamu tanpa imbalan apapun. Aku mendengar bahwa menghabiskan 1 hari di luar kota, tetapi 2 tahun penuh di dalam, ucap dari Chu Xiaosha. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, pada akhirnya, saya masih meminjam nama Jenderal Xuan Yuan, jika tidak, orang tua itu, apakah Anda pikir dia akan setuju untuk meminjamkannya kepada kami, ucap dari Tan Yun. Chu Xiaosha menepuk dahinya dan menatap Tan Yun dengan kagum, bos, Anda masih pintar, Anda hanya mengizinkan kami memasuki kota ketika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki orang yang mulia untuk membantu Anda kemarin. Orang tua itu pasti tahu, saya dapat berpikir bahwa orang yang mulia itu adalah Jenderal Xuan Yuan. Hehe, nama Jenderal Xuan Yuan sangat berguna, ucap dari Chu Xiaosha. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, jangan menyebut Xuan Yuan di depan siapapun di masa depan. Pikirkan, begitu kita tidak hati-hati dan merusak reputasi orang tuanya, apakah kita masih memiliki cara untuk hidup? Saya bisa menggunakannya secepat mungkin, kecepatan memperbaiki barang dan mengambil untung darinya, ucap dari Tan Yun. Chu Xiaosha mengangguk berat, mengatakan bahwa dia tidak akan menyebut Jenderal Xuan Yuan di depan siapapun. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan Chu Xiaosha terbang ke udara dan mendarat di ujung jalan di bagian terdalam Fangcheng. Di depan mereka ada paviliun 6 lantai dengan ketinggian 3.000 kaki. Permukaan paviliun diselimuti tirai cahaya transparan terlarang. Menurut metode pemblokiran yang direkam pada slip batu giok, Tan Yun dengan cepat menarik tangan kanannya dari kekosongan, dan kemudian mendorongnya ke depan dalam tendangan voli. Saat kekuatan abadi emas melesat ke tirai cahaya penahan diriak dalam kekosongan runtuh. Chu Xiaosha melangkah maju dengan bersemangat, mendorong pintu di lantai pertama, berjalan lurus, dan berkata sambil tertawa keras, haha, bagus, bos, tahukah Anda, di masa lalu, adik laki-laki bahkan berpikir dia ingin masuk Xuan Yuan Xiancheng, dan itu harapan yang berlebihan. Tapi sekarang adik laki-laki tidak hanya masuk, tetapi juga memiliki toko dengan bos. Ini seperti mimpi bagi adik laki-laki, ucap dari Chu Xiaosha. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Jangan terkejut, kamu masih akan bermimpi di masa depan. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa orang kepada Anda, ucap Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba,
Tirai tipis muncul di permukaan, paviliun setinggi 3.000 kaki, tetapi Tan Yun yang mengaturnya, penghalang yang menghalangi mata yang mengintip. Pengorbanan, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata pengorbanan, dan tiba-tiba, hati Hong Meng terbang keluar dari alisnya, dan kemudian Tan Yun berkata dengan lembut, Su Bing, kalian bisa keluar, ucap Tan Yun. Kemudian, sementara Chu Xiaosa tertegun, Shen Subing dan Tang Mengyi, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Tan Tai Xianer, Tang Xinying, Gong Sun Ruoxi, keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Segera setelah itu, Sue Ziyan, Feng Qingcheng, Tuoba Yingying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Murong Sishi, Song Huixin, dan Fang Ziqing juga muncul dari sisi Tan Yun. Pada akhirnya, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui juga terbang keluar dari jantung Hong Meng. Siapa mereka? Ucap Chu Xiaosa sangat terkejut, menatap dengan tidak jelas ke jantung Hong Meng yang tergantung dalam kehampaan. Bos, senjata ajaib macam apa ini? Ia dapat menyembunyikan orang di dalamnya, dan kemudian bersembunyi di antara alismu, ucap dari Chu Xiaosa. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, senjata ajaib ini adalah rahasia saya, Anda tidak boleh mengatakannya. Jika Anda mengkhianati kepercayaan saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Anda, ucap Tan Yun. Jika seseorang mengambil pisau, diletakkan di leher adik laki-laki, dan adik laki-laki itu tidak akan mengatakannya, ucap Chu Xiaosa membeku di dalam hatinya, dan berkata dengan suara keras. Oke, aku percaya padamu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia memperkenalkan semua orang kepada Chu Xiaosa. Ketika Chu Xiaosa mendengar kata-kata, Fang Ziqing, dia tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa dunia ini begitu kecil, dan wanita bertopeng di depannya memiliki nama yang sama dengan mantan Kaisar Abadi 9 Surga. Tapi dia pasti tidak akan memikirkan Fang Ziqing ke Kaisar Abadi 9 Surga. Chu Xiaosa menghadapi 7 istri Tan Yun, dan setelah memberi hormat dengan hormat, dia segera menjadi akrab dengan semua orang. Dengan kegembiraan di wajah mereka, Shen Subing dan para gadis melangkah keluar dari pintu di lantai pertama, dan kemudian melepaskan kesadaran spiritual mereka, yang menyelimuti pasar di sekitarnya dengan bunga dan cukup bersemangat. Setelah itu, Tan Yun memanggil semua orang ke lantai pertama. Setelah mengorbankan ruang peri ruang waktu biji sesawi terbaik, dia memandang Fang Ziqing dan berkata, kecuali Xiao Xing yang masih berada di alam ascension tingkat 8, semua orang telah menyentuh kesempatan naik. Karena Anda telah memasuki alam abadi, kesempatan untuk naik akan berubah menjadi penghalang alam hukuman abadi. Anda dapat segera memasuki ruang peri ruang dan waktu biji sesawi untuk mundur dan menerobos alam. Moer dan 8 Raja Klan terbang keluar dari jantung Hong Meng, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa memandangi 11 binatang buas, dan seluruh orang benar-benar terkejut dan kacau. Dia tidak tahu bagaimana bos membawa sekelompok orang dan 11 binatang buas ke alam abadi. Tan Yun melihat sekeliling dan menjelaskan, aula peri ruang waktu biji sesawi 3 lantai ini, setiap lantai adalah 1 hari dalam 2 tahun di luar. Lantai pertama sangat kosong, yang tepat bagi saya untuk berlatih alkimia, senjata pemurnian, pemurnian jimat, dan formasi penyempurnaan. Lantai 2, lantai 3, setiap lantai memiliki 18 ruang pelatihan. Su Bing, Yukin, Mengyi, Xiao, Xianer, Ruoxi, Xinying, kamu dan Ziyan, Qingcheng, Yingying, Suzhen, Ruxue, Sishi, Huixin, dan Yingying telah memasuki kultivasi tingkat ketiga, pria besar, naga iblis, raja dari 8 klan, serta Tian Lao, Wei Kuan, Guchong, Xuankong, dan Xuankui, memasuki lantai 2 untuk berlatih, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa berkata, bagaimana dengan saya, bos, ucap dari Chu Xiaosa. Anda tidak perlu terburu-buru untuk berlatih dulu, lalu bantu saya membuka toko dulu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Anda akan punya banyak waktu untuk berlatih di masa depan, ucap dari Tan Yun. Kemudian semua orang dan binatang memasuki ruang dan waktu biji sesawi, dan mundur. Hanya Tan Yun, Chu Xiaosa dan Fang Ziqing yang tersisa. Setelah Tan Yun meletakkan Mastered Seed Time and Space Immortal Hall di telinganya, dia melihat mereka berdua dan berkata, mengejar, pergi dan tanyakan segera, bahan jenis ramuan dan alat pemurnian apa yang ada di lembah, sungai, ngarai, hutan, dan dataran di luar kota kita. Bagaimana?
Apa kamu akan bertanya tanpa aku mengajarimu, ucap Tan Yun. Chu Xiaosa tertawa, tidak, ucap Chu Xiaosa. Kemudian Chu Xiaosa berbalik dan berjalan keluar dari paviliun. Xiao Xing, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kakak akan membawamu untuk membeli batu Yunling untuk berkultivasi. Sekarang tidak ada energi spiritual di dunia abadi, Anda hanya bisa berkultivasi dengan menyerap kekuatan spiritual di batu Yunling, ucap dari Tan Yun. Fang Ziqing mengangguk sambil tersenyum. Dia meninggalkan pintu toko, di seberang jalan, dia menghabiskan 600 keping batu abadi kelas menengah dan membeli 60.000 keping Yunling Shi seukuran mangkuk. Dengan batu roh ini, Fang Ziqing yakin bahwa dia akan segera meningkatkan wilayahnya. Kemudian, Tan Yun dan Fang Ziqing mengobrol dan tertawa dan datang ke toko yang menjual rak. Tan Yun membeli cukup banyak rak dengan hanya 6.000 batu abadi tingkat rendah yang tersisa di tubuhnya, dan kembali ke tokonya bersama Fang Ziqing. Saudaraku, apa rencanamu untuk memberi nama toko kami, ucap dari Fang Ziqing. Mata indah Fang Ziqing menunjukkan rasa ingin tahu. Tan Yun merenung sejenak, lalu berkata dengan keras, sebut saja Paviliun Sishu Zentian, ucap Tan Yun. Paviliun Sishu Zentian adalah nama yang bagus. Sebelum Fang Ziqing selesai berbicara, sebuah suara sarkastik dan mendominasi tiba-tiba menyebar dari belakang, namanya bagus, tapi sayangnya kamu tidak bisa membuka toko ini, ucap dari sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tan Yun mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat perlahan, tetapi melihat seorang pria parubaya dengan wajah penuh daging dan darah, memimpin 10 abadi di alam hukuman dari urutan kelima, berjalan ke arahnya. Ke-11 orang semuanya mengenakan pakaian hitam ketat, dan mata mereka penuh dengan kilau berdarah dingin. Dilihat dari pakaiannya, itu seharusnya bukan seseorang dari rumah Xiaohu, ucap Tan Yun merenungkan ini, mengepalkan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, semuanya, mengapa Anda mengatakan bahwa toko generasi muda tidak dapat dibuka, ucap dari Tan Yun. Pria parubaya yang memimpin menatap Tan Yun yang ada di depannya. Dia berhenti, menatap Tan Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kami akan segera menyewakannya, ucap dari pria itu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, mengapa kamu mau menyewa toko yang baru saja disewa junior ini, ucap dari Tan Yun. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, karena toko ini adalah Zubao Xiange kami, toko favorit. Zubao Xiange kami akan menggunakan toko ini untuk membuka titik koma, ucap dari pria itu. Tan Yun geli, kamu adalah monyet yang diundang oleh monyet, mengapa? Anda membuat titik koma di Zubao Xiange, dan kemudian pergi ke toko lain, datang ke kota Sishu saya untuk mengeringkan wol, mengatur rak, jadi saya tidak akan menemani Anda, itu tidak akan jauh, ucap Tan Yun. Pria parubaya itu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dia berpikir bahwa Tan Yun akan dengan hormat menyetujui transfer setelah mendengar nama, Zubao Xiange, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan acuh tak acuh. Nak, apakah kamu tahu asal-usul Zubao Xiange-ku? Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, toko yang aku suka di Zubao Xiange harus disewa, kamu tidak tahu bagaimana memujiku, ucap dari pria itu. Tan Yun tiba-tiba berbalik menjadi penasaran, tuanku, saya baru saja tiba di sini, dan saya belum pernah mendengar nama Zubao Xiange, kemarilah, tolong beritahu kepada generasi muda, mungkin generasi muda benar-benar setuju dengan pemindahan itu, ucap dari Tan Yun. Kamu dengar, penguasa paviliun abadi Zubao saya adalah ayah dari makhluk abadi berusia 1000 tahun. Di pasar besar ini, paviliun abadi Zubao saya sudah dibuka, ada 2 titik koma, dan yang ini yang ketiga, ucap dari pria itu. Tiba-tiba Tan Yun tersenyum, ternyata tuanmu adalah ayah dari 1000 abadi, sungguh menakjubkan, ucap Tan Yun. Pria parubaya itu berkata dengan tegas, bagaimanapun aku bisa mendengarkan nadamu, kamu tidak setuju, ucap dari pria itu. Aku tidak berani. Tan Yun menembak dia bertepuk tangan dan berkata, oke, demi layanan tuan dan putranya di ketentaraan, aku setuju dengan subletting, ucap Tan Yun. Kamu anak yang baik. Begitu pria parubaya itu membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun sambil tersenyum, menjulurkan jarinya, tidak apa-apa untuk menyewakan, tetapi kamu harus membuat nomor ini, ucap Tan Yun. Berapa? Tanya pria parubaya itu. 10 juta batu abadi berkualitas tinggi, ucap Tan Yun ringan. Sialan, kamu berani bermain denganku, ucap dari pria parubaya itu sangat marah. Cincin abadi melintas di antara jari-jarinya, dan belati abadi tingkat tinggi keluar dari tangannya, membawa cahaya dingin yang tajam,
merobek kekosongan menebas ke arah leher Tan Yun. Sepertinya dia ingin membunuh Tan Yun. Saudaraku hati-hati, ucap Fang Ziqing berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil langkah ke samping, dan cakar tangan kanannya dengan erat menjepit tangan kanan pria parubaya yang memegang belati. Boom! Segera, kekosongan itu runtuh, dan tubuh pria parubaya itu melonjak dengan kekuatan abadi hukuman mati hitam. Setelah mengalir ke belati, belati tiba-tiba terbang menjauh dari tangan kanannya dan menembak ke arah tenggorokan Tan Yun. Sial, ada suara renyah, dan di mata ketakutan pria parubaya itu, tangan kanan Tan Yun masih memegang mulut kanan pria parubaya itu, dan tangan kirinya tiba-tiba terangkat, memegang belati. Dan pada saat ini, ujung belati hanya berjarak 1 mm dari tenggorokan Tan Yun. Ah! Retak. Namun, jeritan yang menusuk hati itu terjalin dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Lengan kanan pria parubaya itu dipatahkan secara paksa oleh tangan kanan Tan Yun dalam semburan darah. Aku menghabiskan uang untuk membuka toko, tidak mencuri atau merampok. Mengapa mentransfernya pada Zubao Xiange, ucap Tan Yun. Tan Yun meraih leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, matanya memiliki niat membunuh yang mengerikan di udara. Bagaimana denganmu, penguasa paviliun abadi Zubao, ayah dari tetua abadi? Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tan Yun meraih belati di tangan kirinya, dan ketika akan menikam leher pria parubaya itu. Pria parubaya itu meraung dengan samar. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan melanggar peraturan kota, tetapi juga dihukum oleh penguasa Zubao Xiange saya, ucap dari pria itu. Haha, nada suara Tan Yun dingin, dan dia berkata dengan keras, menurut peraturan kota, mereka yang ingin membunuh dibunuh bukannya melanggar hukum. Anda ingin membunuh alam hukuman biasa tingkat pertama, Anda akan membunuh aku dengan belati, sekarang adalah hak bagiku untuk membunuh Anda. Dengar, untuk tuanmu, aku tidak akan takut padanya, dunia apa yang belum dilihat olehku, persetan dengan ibumu, ucap dari Tan Yun. Sebelum pria parubaya itu dibunuhnya. Dalam tangisan seperti babi, belati di tangan kirinya menusuk tenggorokan pria itu. Dorong. Setelah Tan Yun mengeluarkan belati berdarah itu menusuk dahi pria itu lagi. Setelah tengkorak pria itu meledak, roh di kolam roh dihapus sebelum lolos dari tubuh. Pada saat ini, 10 pria muda berjubah hitam di belakang pria parubaya itu gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka menahan kepanikannya dan menunjuk Tan Yun, kamu mati. Kamu berani membunuh bahkan orang-orang Zubao Xiange kami, kamu harus menunggu kami, ucap dari orang itu. Kamu mengancamku, ucap Tan Yun. Mayat itu ditendang pergi, berubah menjadi bayangan, dan langsung muncul di samping pemuda itu. Kaca, kaki kanan Tan Yun berayun ke kiri dan ke kanan dengan suara keras dari retakan tulang, dan lutut pemuda itu pecah, darah berceceran, dan tunggulnya terbang menjauh dari tubuhnya. Bang! Pria muda yang kehilangan kakinya menjerit dan jatuh ke tanah, berguling-guling dengan keras. Ketika 9 orang yang tersisa akan melarikan diri dengan ketakutan, Tan Yun dengan dingin berteriak, berhenti untukku, ucap Tan Yun. Ke-9 orang itu tampak ketakutan, dan keringat dingin terus menetes dari dahi mereka, tidak berani pergi. Tan Yun berkata tanpa ragu, bambil mayatnya. Kalau begitu, beri pesan kepada Tuan Paviliun Zubao Xian Anda, jangan memprovokasiku di masa depan, jika ada waktu berikutnya, konsekuensinya akan Anda tanggung resiko sendiri, ucap dari Tan Yun. Ya, 9 orang itu mengangguk. Setelah mengangguk dengan tergesa-gesa, dia mengambil tubuh pria parubaya itu dan pemuda itu dengan kakinya dicabut ke udara. Pada saat ini, jalan di seberang toko Tianxuan di kota Sishu Tan Yun, dan toko-toko di kedua sisi terdekat bertanggung jawab, menatap Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Beberapa menunjukkan simpati, beberapa menunjukkan kekaguman. Simpati adalah karena Tan Yun mengetahui latar belakang Zubao Xiange, dia benar-benar berani membunuh orang-orang Zubao Xiange. Yang mereka kagumi adalah aura tegas Tan Yun dan kemampuannya melompati tantangan. Di sisi lain, Fang Ziqing yang bertopeng, menatap mata indah Tan Yun dengan kekaguman yang mendalam. Samar-samar terlihat, di bawah kerudung yang menutupi wajahnya, bibir merahnya terbuka ringan, dan suara yang menyenangkan terdengar, saudaraku, kamu benar-benar luar biasa, ucap dari Fang Ziqing. Tan Yun mengabaikan penjaga toko lainnya, dia tersenyum dan menatap Fang Ziqing, dengan nada mendominasi,
para prajurit akan menghentikan air, datanglah ke tanah untuk berlindung. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, saudaramu punya cara untuk menghadapinya, ucap Tan Yun. Yah, aku percaya saudaraku, dalam hati Xiao Xing, saudaraku akan selalu menjadi yang terbaik, ucap Fang Ziking sambil tersenyum. Mulutnya manis sekali, Tan Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi, ayo kita siapkan tokonya, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Fang Ziking memasuki lantai pertama toko. Tan Yun mengeluarkan berbagai rak dan plakat yang dia beli dari cincin peri, dan kemudian Fang Ziking mulai mengatur lantai pertama hingga keempat. Sesuai permintaan Tan Yun, dia mengatur rak untuk menjual jamu di lantai pertama, rak untuk menjual senjata sihir di lantai 2, rak untuk menjual simbol di lantai 3, dan rak untuk pangkalan formasi di lantai 4. Tan Yun tahu bahwa hampir semua makhluk abadi di luar kota adalah alam hukuman. Karena dia ingin berbisnis, dia secara alami fokus menjual apa yang dibutuhkan oleh alam abadi hukuman. Di lantai 5, Tan Yun meminta Fang Ziking untuk meletakkan rak. Setelah bersiap untuk memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan oleh para abadi di alam abadi, mereka meletakkan barang-barang di lantai 5. Adapun 38 kesepakatan di lantai 6. Mereka diatur sebagai kamar VIP untuk tinggal di atau untuk menerima VIP. Ketika Fang Ziking sedang mengatur rak, Tan Yun memegang pedang dan mengukir 5 karakter, Pavilion Sisu Zentian, pada plakat, dan kemudian menekan plakat di dinding luar pavilion. Setelah itu, Tan Yun memasuki Pavilion Zentian dengan senyum puas dan mulai membantu Fang Ziking mengatur bersama. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.